kenapa masih nangis? Tanganku kejepit. Ya. Halo Sobat Unyil, selamat tahun baru. Unyil, tahun baru juga baru dong. Nah, Unyil ditemenin sama Kak Tinggo. Halo Sobat Unyil, jadi untuk ke depan, Unyil sama aku yang bakal menyampaikan konten-konten di Sobat Unyil. Betul, tapi kita mau nyangkain konten apa ya Kak Tinggo? Tenang, rahasia. Waduh, jadi pengen tahu banget nih. Nih Nyil, gimana kalau bikin konten dulu nih Nyil? Hah? Bikin konten apa Kak Tinggo? Helikopter. Wah, parakopter. Wah! Oke, ready to fly? Ready. Oke, let's go. Wah, gaya banget jalan-jalan naik helikopter. Lebih dikenal dengan sebutan helikopter tour. Ini nih, tren traveling baru di Bali yang lagi naik daun. Helikopter ini berkapasitas 5 penumpang, termasuk pilot. By the way, kita kenalan lebih dekat dengan pilotnya yuk. Namanya Kapten Hariko Vespucci. Pilot helikopter komersial yang punya pengalaman di bidang penerbangan selama 14 tahun. Mulai dari pilot biasa, saya pernah terbang di luar negeri juga, di perusahaan tambang minyak lepas pantai. Setelah itu 2017 saya masuk ke Bali, Mbak. Tahun 2019, Kapten Hariko mulai membuka bisnis sendiri dan mendirikan Fly Bali Heliport. Heliport komersial pertama di Kuta Selatan, Bali. Dari usaha heliport, usahanya berkembang jadi helikopter tour yang beroperasi tahun 2021. Pengalaman Kapten Hariko sih sebetulnya bukan di dunia pariwisata, tapi di tambang minyak lepas pantai. Beda bidang, beda juga dong experience-nya. Usaha helikopter untuk wisata membuat Kapten Riko banyak ketemu penumpang-penumpang unik. Unik, Mbak. Meskipun terbangnya sebentar-sebentar, 12 menit. Kalau di sana itu terbangnya sampai 1 jam, 2 jam. Di sini 12 menit, 18 menit. Itu kita tamunya beda-beda. Setiap hari itu kita bisa ketemu sampai 60-80 orang. Gitu. Pengalaman uniknya itu ada yang orangnya excited banget, ada yang takut, ada yang kadang-kadang saking enaknya terbang sama heli ini sampai ada yang ketiduran gitu kan, saking nyamannya. Aturan di dunia penerbangan tuh ketat banget, termasuk untuk helikopter. Sebelum terbang, helikopter harus dipastikan betul-betul layak terbang. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwa safety itu tidak bisa dinego, jadi harus yang diutamakan. Meskipun berbagai macam permintaan dari tamu mau seperti apapun. Sebelum terbang, wisatawan dibekali do and don'ts selama penerbangan berlangsung. Yang paling utama sih, wajib pakai tas pelampung. Plus, selalu menggunakan sabuk pengaman, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nyil, ada yang lucu tuh Nyil. Mana kan si Kak Tinggo? Gak lu, ya biar aja orang lucu. Aku pengen kenalan lah. Nah, ini dia nih Nyil. Kak Tinggo jangan. Biar aja sih. Mbak, bapaknya Mbak pilot helikopter ya? Iya, aku tahu. Soalnya Mbak udah melayang-layangkan hatiku. Ih, Kak Tinggo ngeluh-ngeluhin aja. Biar aja. Tapi ngomong-ngomong melayang, Mbak mau ikut tur helikopter nggak bareng aku? Boleh. Kak Tinggo, it's my dream, not her. Oh. Iya, maaf Unyil, ya mau Unyil aja ya. Yang dioperasikan adalah helikopter buatan Kanada bernama Bell 505. Sudah terdaftar di AOC 135 di Indonesia. Selain untuk berkeliling, wisatawan juga bisa lo request untuk kebutuhan lain, seperti lamaran nikah, pembuatan film udara, pemotretan, medevac atau evakuasi medis, dan keperluan bisnis lainnya. Untuk menikmati keindahan Pulau Bali dengan helikopter tour, perlu mengeluarkan budget 5,5 juta rupiah untuk terbang selama 12 menit. Dalam waktu 12 menit, wisatawan diajak keliling Uluwatu dan Garuda Wisnu Kencana. 12 menit kurang lama. Ada juga nih paket traveling ultimate Volcano Tour selama 75 menit.
Tarifnya 30 juta rupiah. Harganya emang lumayan mahal, tapi sensasinya tentu berbeda dengan berkeliling Bali melewati jalur darat. Bali jadi destinasi yang tepat sebagai pengoperasian helikopter tour. Karena Bali menempati peringkat 5 teratas tujuan wisata di dunia berdasarkan TripAdvisor. Hati-hati makanya Nyil, lihat dong kalau ada pohon. Iya. Nah, Kak Cenggo, tuh, masa udah gede ngasih naik motor, naik helikopter dong kayak Kak Vena. Ya abisan, katanya nggak punya duit, gimana dong? Oh, gimana kalau kita jual bajunya Unyil aja? Jangan, nanti Unyil nggak punya baju lagi. Ya udah, iya. Berarti nanti aku pengennya naik helikopter bareng Unyil, gimana? Setuju? Setuju. Yuh! Yuk. Model dan bentuknya terlihat old school. Jenis sepatu roda kayak gini populer di era tahun 80 hingga 90-an. Namanya quad skate. Di abad 21 ini, padahal banyak permainan dengan roda yang lebih modern. Like this one, unicycle. Sejenis sepeda roda satu yang sudah pakai tenaga listrik. Lebih praktis, nggak perlu repot-repot dikayuh. Dilengkapi teknologi gyroscope dan stabilisator. Membuat electric unicycle ini mudah dikendarai. Electric unicycle terhubung dengan aplikasi yang dapat diakses menggunakan smartphone, mulai dari pengaturan lampu, mengecek kondisi baterai, dan jarak yang sudah ditempuh. Ada juga electric board kayak gini, skateboard dengan tenaga listrik. Tren skateboard sebagai olahraga populer berubah menjadi alat transportasi di perkotaan. Sumber tenaganya dari baterai yang bisa diisi ulang. Electric board dilengkapi remote control secara nirkabel. Ada indikator baterai, pengukur kecepatan, sampai pengukur jarak yang sudah ditempuh. Terlihat modern dan lebih keren. Tapi namanya hobi nggak bisa dipaksa. Apalagi kalau berhubungan dengan memori masa lalu. Semua punya kenangan masing-masing. Tujuan dibentuknya Quad Skate Bandung adalah untuk nostalgia sama untuk bikin kumpul berlatih bareng pecinta sepatu roda zaman dulu. Wih, keren banget ya orang-orang bisa atraksi pakai sepatu roda kayak gitu, Nyil. Emang Kak Cenggo bisa juga nggak? Bisa, tapi bukan kayak sepatu roda gitu. Tapi ada rodanya juga, Nyil. Nih, Lin, lihat nih, Nyil ya. Mana Kak Cenggo? Nih. Wait. Tuh, Nyil, keren kan? Iya. Emang Kak Cenggo bisa main gituan? Jangan salah, Nyil. Kak Cenggo nih juara main ginian. Juara apaan? Juara RT. Ya, juara RT. Coba dong tunjukin dong ke Unyil dong. Boleh. Ayo nih contohin nih. Nih, lihat ya. Nih. Mang, ayo Mang, tarik Mang. Tolong! Yap, judulnya nostalgia. Bukan berarti anggota komunitas quad skate cuma om-om dan tante-tante. Aku kan suka olahraga, nah aku cari olahraga yang menyenangkan dan sesuai sama hobi aku sih. Hormon endorfin aku pun bertambah. Segala jenis sepatu bisa disulap jadi quad skate. Selain sepatu, perlu plat besi, frame, track, rem, bushing, bearing, roda, mur, dan baut. Plat dicetak sesuai ukuran sepatu. Sepatu dilubangi, susun semua komponen satu persatu. Pertamanya saya ngorbanin sepatu sendiri. Cuma bedanya custom sama si yang original emang beda. Bedanya kalau si original kan kalau kita berdiri sejajar tuh enak. Kalau si custom sendiri itu agak ke belakang jatuhnya. Harganya custom sepatu roda mulai dari Rp950.000 sampai Rp1.800.000. Sepatunya bawa sendiri ya. Ada quad skate, ada inline skate. Apa bedanya? Dari susunan rodanya jelas beda. Kalau dari kecepatan, inline skate lebih cepat daripada quad skate.
keseimbangan pada saat berdiri juga berbeda. Quad skate bisa seimbang dengan cara maju mundur, sedangkan inline digerakkan ke kanan dan ke kiri. Saat pertama kali ditemukan, bentuk sepatu roda tuh rodanya berbaris kayak inline skate. Kalau yang model quad skate baru tercipta belakangan. Tuh Nyil, lihat nggak tadi? Kalau mau belajar sepatu roda itu harus kuasain teknik dasarnya dulu. Ah, aku juga mau coba dong. Mau coba gimana? Kan Unyil nggak punya sepatu roda. Ya Unyil mau coba berdiri aja. Ya udah coba dulu ya. Coba Unyil berdiri. Aduh. Kenapa Nyil? Aku lemes ketinggu. Lemes kenapa? Aku belum makan. Wah, belum makan Unyil. Unyil mau makan apa emang? Mau makan apa? Mau mie? Enggak mau. Mau bakso? Enggak mau. Oh, rumput aja rumput. Ih, nggak aku kambing. Ya udah, kalau burger Mau. ditawarin burger udah mau, kenapa masih nangis? Tanganku kejepit. Ya, iya juga. Ya itu udah. Ya udah, yuk kita beli burger yuk. Ayo. Hobi keren nggak selalu harus ikut tren. Yang penting bikin happy tanpa bikin orang lain rugi. Ngomong-ngomong tentang hobi, hobinya aku enggak. Hitung uang dong. Oh, ngitung uang buat masa depan kita nanti, Mbak. Ih, kacenggu nggak? Gimana sih, gonggol mulu. Sangat Unyil, jangan kayak kacenggu ya. Hobinya gonggol aja. Iya, maaf Nyil. Tapi jangan salah, Katenggu ini selama pandemi punya hobi yang baru. Hah, akan tuh kacenggu? Rebahan. Ya, rebahan. Nggak, jangan kayak kacenggu ya enggak ya. Mending nonton Unyil jam 12, tayangan yang edukasi dan inspiratif. Yeay! Harga terjangkau, praktis, dan gampang bermanuver di tengah kemacetan. Sepeda motor jadi kendaraan favorit di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah sepeda motor lebih dari 115 juta unit. Masalah yang dihasilkan dari motor sebanyak itu adalah polusi. Di Jakarta, sepeda motor jadi penyumbang polusi udara terbesar. That's why pengguna sepeda motor listrik mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Model keren? Cek. Tanpa polusi udara? Cek. Tanpa polusi suara? Cek. Hemat energi? Cek. Dengan tenaga listrik seharga Rp2.000, sudah bisa menempuh jarak sekitar 50 km. Jauh lebih hemat dibanding bensin. Mengisi baterainya gampang. Bisa ke motor atau di-charge langsung ke baterainya. Lebih fleksibel. Baterai sudah dilengkapi dengan teknologi fast charging. 1 jam baterai udah keisi 60%. Kalau terisi penuh, butuh waktu sekitar 3 jam saja. Motor listrik didukung kebijakan pemerintah. Pajak lebih rendah. Plus bebas aturan ganjil genap kalau di Jakarta. Dari segi harga, nggak jauh beda dengan sepeda motor biasa. Sekitar Rp25 juta per unit. Kalau harga sepeda motor baru sekitar 10-20 jutaan, bagaimana dengan motor lawas? Sepeda motor keluaran tahun 70 dan 80-an masih ada peminatnya. Biasanya sih cuma untuk dikoleksi. Harganya sekitar Rp500.000 sampai Rp800.000 per unit. Di tangan Pak Eri, 5 unit sepeda motor seharga maksimal Rp4 juta bisa diubah jadi replika robot senilai Rp25 juta. Cuan gede. Motor tua ini tahun 75 akan jadikan barang yang sangat bernilai. Kenapa ketinggu? Perasaan tadi motor aku di sini deh, Nyil. Hah? Motor yang mana? Yang tadi yang kita pakai. Ya, aku kira motornya rongsokan. Makanya aku jual 200.000. Ya ampun Unyil, cuma dijual cuma 200.000. 250 kek. Ya. Kreasi replika robot dari motor bekas muncul gara-gara pandemi. Sejak 2006, Pak Eri berprofesi sebagai pelukis.
Karena pandemi COVID-19, pekerjaannya berhenti total. Berbekal ilmu di jurusan Seni Kriya Logam, Institut Seni Indonesia, Pak Eri menerima pesanan untuk membuat replika robot. Saya bikin robot ini awal tahun 2021. Pertama itu permintaan dari buyer Cina yang dulunya sering belanja lukisan. Pertama kali saya bikin 1 bulan dengan ukuran 2,5 meter. Terus order yang kedua itu 10 pieces dengan tinggi 3 meter. Yap, robot replika Pak Eri dibuat untuk diekspor. Lokasi bengkelnya di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Robot pertama dibuat dari 5 unit motor selama 1 bulan. Permintaan terus bertambah. Sekarang Pak Eri dibantu 14 orang pekerja yang mampu menghasilkan 5-8 robot tiap bulan. Motor dibongkar. Tiap onderdil dan bagian motor dibersihkan. Next, onderdil dipasang di rangka hingga membentuk robot. Terakhir, pengecatan. Pembuatan satu robot menghabiskan waktu 2-3 minggu, tergantung ukuran robot. Rata-rata ukuran robot sekitar 3-4 meter. Kira-kira satu robot begini ngabisin berapa motor ya? Ini replika robot besar dengan ukuran 3,5 meter. Ini menghabiskan 13 unit motor rosok dengan harga sekitar 100 juta. Yap, 100 juta rupiah. Meski baru memulai di awal tahun 2021, sudah hampir 50 robot karya Pak Eri diekspor ke Cina, Belanda, sampai Jerman. Robot replika ini memang nggak bisa bergerak. Biasanya untuk dipajang di kantor atau pusat perbelanjaan. Kedepannya, Pak Eri berangan-angan membuat robot yang bisa bergerak dengan remote control. Sulit, tapi bukan mustahil. Saat ini, Pak Eri udah berhasil bikin robot yang bisa menyala dan berbunyi kayak gini. Asyik kan kalau robotnya bisa gerak beneran? Berasa di film-film. Tantangan membuat robot adalah mencari bagian motor yang sama supaya tampilan robot simetris. That's why Pak Eri punya banyak stok motor bekas. Semuanya motor lawas. Berbeda dengan motor keluaran 90-an ke atas. Motor lawas terbuat dari bahan logam yang lebih kuat. Kenapa sih Katinggo? Kenapa pakai nanya Unyil? Motor aku tuh kamu jual. Aku cuma bisa modifikasi lewat handphone doang. Agisan, itu kan motornya udah out. Ya memang old, tapi itu tuh motor udah keturunan dari zaman kapan tahu, dari bebuyut aku, Nyil. Ya ilah, ntar kan tinggal beli lagi. Beli pakai apaan? Pakai tabungan. Tabungan. Yang itu loh, yang dari Tanah Liat. Ya aku nggak punya. Oh, gimana kalau pakai celengan tetangga, Nyil? Itu kan nyolong namanya. Oh iya. BTW, kalau Katinggo pengen motor lawas yang kayak Garu, nggak usah bingung-bingung Katinggo. Hah? Maksudnya bingung-bingung kenapa, Nyil? Nih, ada motor Garu rasa retro. Oh, emang ada, Nyil? Ada dong, tapi tunggu, sabar dulu. Ya, mending kita beli yang itu aja deh. Sabar, Katinggo, sabar. Nih, mending kita lihat yang satu ini. Check it out. Penggemar kendaraan lawas biasanya memodifikasi motor. Modifikasi motor baru biar kelihatan retro, atau sebaliknya, memodifikasi motor lawas biar berasa baru. Kalau mager modif-modif, mending pakai motor baru rasa retro. Bentuknya sih memang klasik, tapi motor ini punya fitur dan teknologi modern. Desain lampu depan dan belakang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern. Serta LCD speedometer bergaya retro yang dilengkapi multi-information digital. Motor ini bisa jadi pilihan bagi penyuka gaya klasik tapi tetap modern dan nyaman. Nggak perlu modifikasi motor lagi deh.